telah kami identifikasi dengan menggunakan pendekatan SFBC, yaitu terkait permasalahan kepercayaan diri di sekolah. Baik, saya akan mendeskripsikan masalah yang terjadi pada siswa SMA mengenai kepercayaan diri. Pada masa remaja, khususnya di jenjang sekolah menengah atas atau biasa disebut dengan SMA, banyak siswa mengalami tantangan dalam membangun kepercayaan diri. Masa ini merupakan fase perkembangan penting di mana individu mulai mencari jati diri dan membentuk identitas personal maupun sosial. Namun tidak sedikit siswa yang merasa kurang percaya diri, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Siswa yang memiliki masalah kepercayaan diri seringkali menunjukkan sikap ragu-ragu saat berbicara di depan kelas, enggan mengemukakan pendapat dan cenderung menarik diri dari pergaulan. Mereka takut salah, takut ditertawakan, atau merasa tidak sehebat teman-temannya. Perbandingan sosial yang semakin kuat akibat pengaruh media sosial juga mempengaruhi kondisi siswa tersebut. Karena banyak siswa mulai menilai diri mereka berdasarkan standar yang tidak realistik. Di lingkungan sekolah, siswa yang kurang percaya diri biasanya sulit berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka enggan bertanya saat tidak memahami pelajaran, enggan mencoba tantangan baru, dan seringkali menolak peluang untuk berkembang. Hal ini dapat berdampak langsung pada prestasi akademik dan pertumbuhan karakter mereka. Adapun faktor penyebabnya yaitu biasanya beragam, mulai dari pola asuh keluarga, asuh keluarga yang otoriter atau terlalu protektif, pengalaman buruk di masa lalu seperti pernah dipermalukan, tekanan akademik yang tinggi, hingga lingkungan sosial yang kurang mendukung. Jika ditangani dengan tepat, masalah kepercayaan diri ini dapat berlanjut hingga dewasa dan menghambat pencapaian potensi diri secara maksimal. Nah, oleh karena itu penting bagi sekolah dan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana yang suportif dan mendorong siswa untuk menghargai diri sendiri dan menerima kegagalan sebagai proses dari pelajaran, dan terus mengembangkan potensi mereka tanpa rasa takut atau malu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut SFBC dan kepercayaan diri menurut SFBC. Jadi yang pertama yaitu hakikat manusia menurut SFBC. Jadi manusia itu dianggap sebagai makhluk yang pada dasarnya sehat dan kompeten, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Nah, SFBC ini menekankan pada kemampuan manusia untuk menemukan solusi dan membangun masa depan yang lebih baik daripada terpaku pada masalah-masa lalu. Nah, manusia dianggap memiliki kemampuan untuk membangun dan merancang solusi sendiri untuk masalah yang dihadapi, bukan hanya sekedar mengandalkan orang lain. Nah, SFBC menekankan pada kekuatan dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh manusia, bukan pada kelemahan atau kekurangan mereka. Nah, SFBC percaya bahwa perubahan terjadi seperti waktu dan manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan tumbuh. Nah, itulah hakikat manusia menurut SFBC. Selanjutnya, kepercayaan diri menurut SFBC. Nah, kepercayaan diri menurut SFBC bukan hanya tentang menganggap diri itu hebat, tetapi juga tentang memiliki keyakinan yang kuat bahwa seseorang
mampu mengatasi tantangan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, SFBC menekankan pada masa depan yang positif dan solusi yang ingin dicapai, bukan pada akar masalah atau masa lalu yang negatif. Nah, dalam SFBC, konselor itu akan membantu konselinya untuk mengenali kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki untuk mengatur masalahnya. Nah, SFBC adalah pendekatan yang kolaboratif antara konseli dan konselor. Nah, di mana keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, dengan berhasil mencapai tujuan yang telah disepakati, konseli dapat meningkatkan konsep dirinya dan kepercayaan dirinya mereka. Baik, jadi adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya kepercayaan diri. Jadi rendahnya kepercayaan diri dapat disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang negatif, seperti kegagalan atau hinaan, serta pola asuh yang kurang suportif, dan juga lingkungan sosial yang tidak mendukung seperti perundungan atau tekanan dari teman sebaya juga turut berpengaruh. Selain itu, persepsi diri yang negatif, kurangnya pengalaman sukses, serta masalah psikologis seperti kecemasan atau depresi bisa memperburuk kondisi ini. Dan juga nilai-nilai budaya yang menekankan atau standar sosial yang tidak realistis pun dapat membuat seseorang merasa tidak cukup baik dan kehilangan rasa percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Kalian Ada yang tahu tidak alasannya Ibu panggil kalian ke ruang BK? Tidak, belum tahu sih Bu. Belum tahu ya? Belum. Oke. Jadi sebelumnya kemarin kan Ibu sudah masuk ke kelas kalian semua ya. Ada yang ingat mungkin ya minggu lalu Ibu sudah masuk ke kelas kalian. Ibu memberikan waktu itu asesmen kebutuhan yang angket. Iya, ingat ya. Ingat. Nah, dari situ Ibu melihat ada beberapa siswa yang memang memiliki permasalahan yang Ibu bilang cukup urgent atau penting untuk dibahas secara bersama-sama. Nah, orang-orang tersebut adalah kalian semua. Jadi begitu tujuan Ibu memanggil kalian semua ke ruang BK. Sebelumnya Ibu mau tanya kalian, apa kalian keberatan ketika Ibu memanggil kalian ke ruang BK? Tidak ya. Oke. Oh iya, karena kita belum terlalu kenal mungkin ya, Ibu juga lupa ingat nama kalian sama kelas kalian. Boleh kita perkenalan terlebih dahulu? Bisa. Oke, mulai dari sini dulu mungkin ya. Oke, baik. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Sarah. Mungkin ini teman-teman kelas saya, Bu. Tapi iya. ini perkenalkan, nama saya Sarah ya. Dari kelas 12 IPA. Oke. Berapa? 1. IPA 1. Ayo, sapa temannya. Halo. Sarah. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizkawan dari kelas 12 IPA 3. IPA 3. Iya. Sapa temannya dong. Halo. Rizkiawan. Selanjutnya. Kalau saya Ibu, perkenalkan saya Nurmalia, biasa dipanggil Yuyun, dari sama sekelas dengan Sarah di kelas 1. Iya. Pantas tadi langsung ketawa-ketawa ya. Iya, kenal. Oke. Sapa dong temannya. Halo Yuyun. Perkenalkan, nama saya Sitesha, biasa dipanggil Ais, sekelas dengan Sarah dan Yuyun, Ibu, MIPA 1. Oke. Sapa dong temannya. Halo Ais. Oke, selanjutnya saya terakhir. Perkenalkan teman-teman, saya Aul. Saya dari kelas IPA 2. Ayo, sapa temannya. Halo. Oke, jadi kan kalian semua sudah saling mengenal satu sama lain, dan kalian juga sudah mengenal Ibu kan? Atau ada mungkin perkenalan Bu? Iya, Bu. Perkenalan ulang mungkin ya. Jadi nama Ibu Rifana, biasa dipanggil Ibu Rifana. Oke, jadi tujuan Ibu manggil kalian ke ruang BK itu, Ibu ingin bersama kalian melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Nah, ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak, Bu. Tidak Bu. Mungkin pertama kali baru dengar ya konseling Iya, Bu. kelompok. Nah,
konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan kepada siswa yang butuh bimbingan terkait permasalahan atau tantangan yang mereka hadapi seperti itu secara bersama-sama. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, jadi di dalam konseling kelompok juga itu ada beberapa aturan. Nah, salah satunya itu aturan waktu. Nah, aturan waktunya itu sekitar 45 menit. Ada yang keberatan untuk waktu 45 menit? Terlalu lama atau bagaimana? Enggak, Cukup, Ibu. Setuju ya semua ya? Setuju 45 menit. Nah, di dalam konseling kelompok juga ada yang namanya asas-asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan, di mana semua hal yang kita bahas di sini tidak akan keluar di luar dari forum ini, jadi hanya kita saja. Jadi Ibu harap kalian semua berkomitmennya untuk menjaga rahasia. Boleh? boleh Bu. Nah, Ibu juga mau dari kalian ada yang mengusulkan apa saja peraturan yang akan kalian sepakati bersama di dalam konseling kelompok. Nah, ada yang mau memberikan saran terkait aturan tersebut? Ya, silahkan Aisyah. Ibu tidak boleh main handphone saat konseling dimulai, Ibu. Ya, tidak boleh main handphone. Apalagi? Ya, silahkan. Baiknya mungkin karena kan bicara begini banyak orang tidak boleh memotong pembicaraan. Tidak boleh memotong pembicaraan. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Nanti Bu setelah keluar dari sini tidak boleh ada yang membocorkan masalah-permasalahan yang kami ceritakan di sini. Iya, menjaga rahasia. Ada lagi? Saya Bu. Iya, silahkan. Nanti teman-teman ini serius begitu Bu dalam memberikan sarannya, karena saya butuh banget begitu. Iya, serius dalam memberikan saran. Ada lagi? Iya Bu, satu lagi. Semisal kita mau berikan pendapat ke teman-teman, tak baiknya angkat tangan dulu, baru Betul Bu. kalau dipersilahkan baru bicara. Oke, cukup? Cukup ya. Semoga kalian konsisten untuk menyepakati kelima aturan tadi ya. Oke, sekarang Ibu mau jelaskan juga di sini Ibu berperan sebagai konselor atau fasilitator yang akan memfasilitasi konseling kelompok kalian, dan kalian di sini berperan sebagai peserta konseling kelompok. Nah, jadi nanti tugasnya kalian itu berperan aktif, tadi memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan masukan, apapun itu untuk menghidupkan konseling kelompok ini. Bagaimana, kalian sudah siap? Siap, Bu. Tapi Bu, saya boleh nanti kalau misalnya agak pegal boleh ubah posisi duduk begitu. Iya, sebelum kita memulai ke intinya, coba ambil posisi duduk yang menurut kalian nyaman dulu. Iya. Sudah nyaman nih semua? Sudah. Oke, sebelum melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai kegiatan dengan mengawali dengan berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Mungkin yang laki-laki Bu. Iya, boleh yang Baik, laki-laki. sebelum kita melakukan sesi konseling ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Jadi Ibu mau tanya ke kalian mengenai permasalahan yang kalian satu persatu nih. Apakah memang betul sesuai dengan yang Ibu dapatkan atau tidak? Istilahnya Ibu mau validasi terlebih dahulu ya. Pertama, mungkin ada yang mau jadi volunteer untuk menjelaskan permasalahannya tentang apa begitu yang kemarin berdasarkan hasil asesmen. Ada? Saya Bu. Oke, silahkan Yuyun. Baik Ibu, kalau dari permasalahan saya mungkin masalah kurang percaya diri Bu. Masalah kurang percaya diri apabila dosen menjelaskan, saya tidak percaya diri untuk bertanya kepada dosen tersebut Ibu. Jadi Yuyun ini tidak percaya diri ketika bertanya kepada guru gitu. Iya Bu, takut kalau ini pertanyaan saya tidak sesuai dengan dosen. Oke. Cukup? Iya. Oke, kita cukupkan dulu. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Saya Bu. Oke, silahkan Sarah. Jadi Bu, saya juga ada masalah kepercayaan diri. Saya itu Bu takut Bu begitu untuk masuk organisasi begitu. Saya rasa saya itu masih kurang sekali Bu kepercayaan dirinya untuk coba keluar dari zona nyaman saya Bu. Oke, jadi Sarah ini
masih merasa kurang percaya diri untuk keluar dari zona nyamannya, begitu ya, kayak masih ragu-ragu untuk mencoba hal baru, mungkin Iya, seperti Bu, itu ya. betul. Mungkin ada yang sama juga dengan Sarah. Oke, silakan. Oke, saya juga sama teman-teman kerjain diri juga, dimana pada saat mau presentasi begitu langsung kayak belum kita naik ke atas sudah gugup nih, kayak hilang arah, pokoknya apa yang dihafal semalam itu hilang seketika. Karena takut ditertawai lah, takut yang nggak salah sama teman-teman. Oke. Terus bagaimana respon? Apakah ada respon fisiknya dari awal begitu? Tangan gemetar kah atau kaki keringat bercucuran. Tapi itu semua hal yang wajar ya. Ada yang sama permasalahannya sama Aul? Saya Oke, silakan Aisyah. jadi di kelas itu Ibu, ketika presentasi saya juga kurang percaya diri Ibu, karena takut nanti kalau misalnya takut duluan nih Ibu, persepsiku itu apa nih, belum Kak tampil, tapi saya yang diriku yang sendiri bilang nanti jelek sih begitu. Oh, jadi Aisyah ini kayak memikirkan bagaimana pandangannya orang ke Aisyah, begitu, padahal itu belum tentu terjadi. Iya. Oke. Rizkiawan bagaimana? Kalau saya kayak malu ketemu orang baru, Bu. Belum percaya diri. Percaya diri Susah kalau- berteman, Bu. Oke. Jadi butuh waktu untuk ketemu sama orang baru, kenal dengan Iya. orang baru gitu. Oke. Jadi dari permasalahannya kalian semua ini, Ibu dapat simpulkan bahwa permasalahan kurang kecemasan terhadap percayaan dirinya kalian gitu, kurang. Betul seperti itu ya. Ibu. Ya. Oke, memang kemarin juga berdasarkan hasil dari angket, memang asesmen Ibu itu kalian memang percaya dirinya masih kurang. Oke. Ibu mau tanya nih untuk kalian semua. Dari skala 1 sampai 10, menurutnya kalian angka ketidakpercayaan dirinya kalian itu berada di angka berapa? 1 itu kurang sekali dan 10 itu sangat bagus. Siapa yang mau duluan? Saya Bu. Silahkan. Kalau saya itu Bu ada di angka 2 Bu. Wah. Karena waktu itu saya tuh Bu sudah masuk pendaftaran, tapi saya tidak percaya diri saya bisa, makanya saya tidak menyelesaikan pendaftaran, saya malah pulang Bu, saking tidak percaya dirinya saya. Oke. Ada yang mau komentari permasalahannya Sarah? Komentari? Iya. Yang soal tadi Sarah tidak percaya diri waktu mendaftar, malah lebih memilih untuk pulang. Bagaimana tanggapannya kalian teman-teman? Ada yang pernah juga begitu atau ada saran untuk Sarah begitu? Kalau saya cuma ingin menanyakan kepada Sarah pada saat itu, kenapa Sarah ingin langsung pulang saja? Kenapa Sarah tidak mencoba untuk mendaftar ulang dulu? Karena saya insecure, kayak melihat teman-teman semua pakaiannya rapi-rapi semua, saya di situ kurang rapi menurut saya. Saya lebih ke insecure sih, saya rasa saya tidak bisa bergabung bersama mereka Bu. Berarti yang terpikir hari itu langsung mau pulang begitu? Iya, langsung kembali lagi ke motor, parkiran terus pulang. Gitu. Jadi Sarah langsung pulang saja ya? Iya Bu. Oke, yang lain bagaimana? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau masalah skala saya itu Bu berada di angka 3. Kenapa? Karena saya Bu pernah mencoba untuk bertanya kepada guru mata pelajaran, tapi di situ Bu saya kayak gemetar sekali, saya takut saya akan diketahui sama teman-teman saya. Tapi itu cuma pandangannya Yuyun kan? Pandangan saya. Belum tentu terjadi kan? Iya belum, tapi pasti grogi lah. Oke, itu paham. Oke. Yang lain bagaimana? Silakan. Saya Ibu sama seperti Sarah tadi, masuk ke angka 2, dibilang bisa cukup buruk karena kan itu maksudnya cemas presentasi itu setiap presentasi, maksudnya biar di depan teman-teman, apalagi di depan dosen, aduh sudah hilang semua itu. Gitu. Berarti di depan umum, iya, terutama di depan guru ketika presentasi di depan kelas itu, pasti selalu begitu. Oke. Sekarang Aisyah? Saya Bu di skala 3. Kenapa? Karena kan saya sebenarnya Ibu persepsiku terhadap orang lain sebenarnya belum terjadi, jadi saya kasih angka 3. Oke. Lanjut Rizkiawan. Kalau saya Bu 4 sih. 4. Kenapa 4? Karena pernah dicoba terima hasil sih.
Pernah dicoba tapi berhasil. Iya, tapi kayak masih muncul pikiran jangan sampai nolak lagi atau gimana. Oh, jadi kembali lagi begitu. Iya. Pikirannya Rizkiawan. Oke. Jadi dari hasil skala 1 sampai 10 kalian berada di rata-rata di bawah 5. Jadi itu menurut Ibu memang sangat kurang. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Menurutnya kalian mau tingkatkan ke angka berapa dari angka sebelumnya tadi, tingkat kepercayaan dirinya kalian? Bu, Ya, silakan. kalau saya Bu mau di angka 10. 10. Iya. Karena saya ini langsung Bu bisa, tapi kalau saya kan mungkin pasti bertahap ya Bu, jadi mungkin bisa juga ke angka 9 dulu supaya bisa bertahap angkanya begitu Bu. Oke. Tingkat keberhasilannya. Lanjut. Saya Bu, Ya. saya juga mau ke angka 10 Bu, karena saya setelah pulang itu Bu merasa menyesal. Ya, kenapa ya saya tadi tidak lanjutkan saja begitu. Jadi saya ingin nanti saya menjadi orang yang tidak lagi takut-takut kayak begitu. Ya. Jangan takut untuk mencoba. Iya, Bu. Intinya dicoba dulu. Oke, yang lain bagaimana? Saya Bu, sama seperti teman-teman pasti angka 10 karena ingin menghilangkan rasa cemas apa segala macam, karena tidak mungkin kita akan nge-stuck begini terus. Kita harus berubah juga, jadi ya sampai angka 10. Oke, silakan yang lain lagi. Siapa lagi? Seperti dengan teman-teman Ibu pasti maunya tuh angka 10 tapi bertahap Ibu, mulai dari angka 6, 7, 8, 9. Oke. Rizkiawan? Ke 8 sih Bu. 8. 9, 10 bertahap. Intinya bertahap. Berarti kalian semua mau berubah menjadi lebih baik lagi dengan cara bertahap gitu. Memang tidak mudah, tapi bakal insya Allah kedepannya bakal berubah begitu ya, dicoba terus menerus. Oke, Ibu sangat bangga dengan kalian bahwa kalian ingin berkomitmen pada diri kalian untuk berubah. Nah, kayaknya karena kita agak capek ya dilihat ya, baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana? Boleh. Oke, boleh. Oke, nah bagaimana? Sekarang sudah segar semuanya? Segar. Tepuk tangan dulu untuk diri kalian. Kita lanjut. Selanjutnya coba Ibu mau kalian semua membayangkannya ketika kalian tertidur, esok harinya masalah yang kalian hadapi itu semua hilang. Coba bayangkan begitu. Pejamkan matanya kalian. Bayangkan esok hari ketika kalian bangun tidur, semua permasalahan kalian itu hilang, dan buka matanya. Nah, apa yang kalian rasakan? Senang, Bahagia, lega, ya. Ya, apa lagi? saya merasa bangga. Ya, apa lagi? tentram Ibu, lebih tentram, bisa berhasil. Oke. Cemasnya hilang. Intinya semua permasalahannya hilang. Ya, Nah, dengan teknik itu juga tadi kalian bisa terapkan ketika kalian mengalami lagi permasalahan itu, kalian bisa pejamkan mata, bayangkan lagi ketika saya tidur, besok pagi saya bangun, semua permasalahan saya akan hilang. Nah, itu sedikit akan kayak mengurangi beban. Betul atau tidak? Betul ya kan? Oke. Mengurangi sedikit rasa cemas. Iya, betul. Itu salah satu tekniknya. Boleh kalian coba nanti. Nah, karena tadi sudah membayangkan seperti itu, Ibu mau tanya lagi. Ada tidak saat dimana kalian tidak mengalami, bagaimana menurutnya kalian kalau di hidupnya kalian itu permasalahan yang kalian alami itu tidak ada, Tidak terjadi begitu. iya, permasalahan itu tidak terjadi dalam hidupnya kalian, bagaimana menurutnya kalian? Saya Iya, bagaimana? pasti merasa enjoy saat presentasi, kayak santai-santai saja. Pasti akan persepsi kok lancar nanti, tidak ada hambatan begitu. Oke, jadi akan lancar-lancar saja kan, tanpa ada permasalahan lagi begitu. Yang lain bagaimana? Nah, saya Bu
Seandainya masalah ini tidak pernah terjadi, Bu, sepertinya saya sekarang sudah aktif di organisasi saya itu, Bu. Maksudnya calon organisasi saya. Saya juga mungkin bisa keliling-keliling bersama teman-teman baru, Bu, seandainya itu tidak terjadi. Keliling-keliling kemana nih? Kan organisasinya, Bu, banyak yang kayak karya wisata begitu, Bu, ke tempat-tempat wisata. Nah, saya tuh maunya seperti itu, tapi sayangnya saya kurang percaya diri pada saat itu. Jadi Sarah ini suka kalau pergi karya wisata ya? Suka? Iya, Bu, senang sebenarnya, tapi ya tidak tahu juga saya waktu itu, pada saat itu saya merasa kurang percaya diri. Oke, jadi begitu ya pandangannya Sarah. Yang lain bagaimana? Bu, Ya. kalau saya tuh, Bu, kalau andai kan ini masalah tidak terjadi, Bu, saya kan pede. Kayak apapun yang saya pikirkan, saya pede-pede saja untuk bertanya kepada guru saya. Saya tidak perlu memikirkan bagaimana pandangan teman-teman saya terhadap saya. Oke. Yang lain? Saya, Bu, Ya. seandainya permasalahan tidak pernah ada, tidak pernah terjadi, sama seperti Ais, pasti enjoy apapun misalnya. Biarpun ditunjuk detik itu juga pasti tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa malu, tidak ada, pokoknya menghilang semua rasa yang pernah saya rasa. Intinya lancar begitu, Iya. langsung bisa dilakukan. Terus kawan? Seandainya masalahnya udah ada, Bu, mungkin banyak temanku, Bu. Iya. Teman. Jadi lebih percaya diri untuk berteman dengan orang lain gitu Iya, ya. Oke. Nah, secara tidak langsung kalian sendiri sudah memberikan solusi kepada diri kalian masing-masing. Nah, dari situ nanti kalian bisa terapkan bahwa saya tidak perlu lagi untuk cemas ketika presentasi, saya tidak perlu lagi insecure lagi, saya harus percaya diri, saya harus mencoba berteman dengan orang baru, ataupun semua hal yang menjadikan kalian cemas itu semua berubah begitu, menjadi lebih positif begitu. Ibu mau tanya sama kalian, kalian siap berkomitmen sama diri kalian untuk berubah? Siap. Oke. Jadi Ibu harap semua yang sudah tadi kalian ungkapkan di sini kalian bisa berkomitmen, walaupun tidak secara langsung, tapi berangsur-angsur bakal berubah begitu. Oke. Ibu mau tanya lagi, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Apa saja yang sudah kita dapatkan di konseling kelompok kita pada hari ini? Saya, Bu, Ya, silakan Sarah. jadi saya dapat menyimpulkan dari tadi yang Ibu lakukan itu membantu kami membayangkan bagaimana jika masalah ini tidak terjadi, memberikan apa tadi itu, Bu, yang nomor-nomor angka-angka, memberikan penomoran permasalahan kami, kami ada di tahap mana dan kami mau berubah ke tahap yang mana. Terus Ibu juga memberikan tadi pembayangan bagaimana kami ke depannya ini apabila melakukan solusi-solusi yang kami tadi katakan. Terus teman-teman juga tadi saling berbagi tips, Yuyun dan Aul juga memberikan saya tips bagaimana dan menanyakan kepada saya kenapa saya bisa seperti itu. Saya sangat terbantu. Oke, cukup. Bu. Tepuk tangan untuk temannya. Tepuk tangan lagi untuk diri kita semua karena kita bisa mengungkapkan masalah di sini tanpa ada rasa ragu-ragu begitu. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mau datang ke ruang BK dengan sukarela tanpa ada rasa paksaan. Sudah semua juga menceritakan permasalahannya kepada Ibu tanpa ada yang ditutup-tutupi satu sama lain. Ibu berharap kita sama-sama semua bisa berubah menjadi lebih baik, insya Allah. Oke, karena waktu kita juga sudah selesai, alangkah baiknya kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa lagi. Coba Ibu mau yang pimpin lagi dari kalian, jangan teman yang cowok lagi, perempuan coba. Ada yang mau? Saya dulu. Ya, silakan. Oke, baik, karena sesi konseling kita telah berakhir, kita tadi buka dengan doa, maka angka baiknya juga kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Boleh nanti kita melakukan pertemuan lagi di pekan depan dengan hari dan jam yang sama, bagaimana? Boleh, Bu. Bisa, Bu, Boleh. bisa.
tidak ada yang keberatan kan, siapa tahu ada kelasnya begitu. Tidak ada. Nanti kalau ada yang mau dibahas lagi lebih lanjut, nanti bisa kita buat grup ya di WA juga mungkin ya. Terus kita tentukan mungkin siapa tahu ada perubahan jadwal lagi begitu, insyaallah. Oke, silahkan kembali mungkin ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih juga anak-anak.